Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lebih memperdalam bagaimana memanfaatkan Photoshop 2023 Magic untuk membuat penampang sambungan langsung. Kali ini kita akan menggunakan header 10 in, kemudian riser 8 in. Kita bisa ambilkan dari pipa 10 in ini, kita copy dulu ke bagian luar gambar kita biar agak mudah dipahami. Kemudian pipa 10 in ini kita pendekkan, kita buat 500 saja dimensinya, sudah berubah jadi pendek. Kemudian kita buat garis dari center ke center pipanya. Setelah itu kita buat garis tegak lurus dari midpoint panjang pipa tadi, kira-kira 400 juga boleh atau 300 sudah mencukupi. Kemudian kita lihat spek untuk pipa 8 in yang akan kita jadikan riser. Seperti ini menurut standar pipa 8 in. Mempunyai radius offset diameter 109,55 dengan ketebalan pipa 8,18. Kita gambarkan dulu. Ini adalah offset diameternya 219,1, inset diameternya 202,74. Ini pipa 8 in schedule standar ya kita pakai. Kita coba buat offset diameternya dengan radius 109,55. Kita buat di sini 109,55, sehingga kita cek offset diameternya adalah 219,10. Kita cocokkan kembali. Kemudian ketebalan pipa standar 8,18. Kita offset saja ke dalam dengan offset 8,18. Enter, kita klik di bagian dalam, sehingga ini adalah lingkaran inset diameter pipa dengan diameter 202,74 seperti sesuai di spek dari pipa standar di pipe data. Selanjutnya di bagian header kita garis tengah seperti ini dari kuadran samping ke kuadran samping. Kemudian untuk bantuan kita bisa buatkan garis vertikal dari kuadran yang atas ke bawah. Ini untuk mencari proyeksi dari pipa riser yang 8 in. Ketelitian bentukan riser ditentukan oleh ketebalan pipa yang kita gunakan, karena pipa riser kita gunakan adalah pipa standar dengan ketebalan 8,18 mili. Maka yang kita sentuhkan ke bagian pipa header adalah inset diameter pipa. Semakin tebal schedule, inset diameter pipa nanti akan berbeda, tentu saja akan lebih
lebih mengecil, sehingga ini berpengaruh pada harga ordinat dari bentukan sambungan yang terbentuk. Oke, kita bagi inside diameter pipa riser menjadi 8 bagian. Kita gunakan penelitian 45 derajat terlebih dahulu. Jadi kita bagi 8 bagian seperti ini. Ini baru dibagi 4. Dari bagi ini kita rotasikan 45. Kemudian kita bagi lagi. Menjadi 8 seperti ini. Setelah pipa riser dibagi 8 seperti ini, kita harus mencari proyeksi dari pipa riser ini ke pipa header 10 in. Dengan cara kita tarik garis lurus dari sini bagian atas dulu. Kita lebihkan, kemudian kita cari perpendikularnya di garis vertikal yang sudah kita siapkan. Kemudian cari perpendikular di titik ini. Setelah itu yang tidak kita perlukan bisa kita buang. Kemudian berikutnya dari garis ini kita hubungkan ke sini, kita tarik keluar, kita cari perpendikularnya dengan garis vertikal di as pipa yang sudah kita siapkan seperti ini. Kemudian kita trim yang tidak kita pakai, kita buang. Kemudian bagian yang tengah kita hubungkan lagi seperti ini, kita cari perpendikularnya, kemudian kita tegak luruskan juga, kemudian kita trim, yang tidak terpakai kita buang. Kemudian bagian ini kita hubungkan, kita perpanjang, kita cari perpendikularnya, tegak lurusnya, kita tarik ke sini, kemudian kita trim, yang tidak kita pakai kita buang. Terakhir titik bawah, kita cari perpendikularnya seperti ini, kemudian kita trim. Setelah itu pipa header yang kita pakai, yang kita gunakan outside diameter headernya, kita gambarkan lingkaran outside diameter headernya seperti ini supaya ketahuan perpotongan dari pipa riser yang sudah kita proyeksikan ke permukaan outside diameter pipa header. Setelah itu kita gariskan perpotongan dari garis proyeksi ke permukaan pipa header seperti ini. Kemudian yang ini juga kita cari intersectionnya, klik, kemudian cari perpendikular dengan sebelah sana. Kemudian sebelah sini sudah di asnya, tinggal yang di bawah, separuh yang bawah kita cari juga seperti ini. Yang terakhir garis yang di paling dasar, kita cari proyeksinya di lingkaran outside diameter pipa header seperti ini. Nah, setelah semua terproyeksikan, kita tinggal menggaris pertemuan ini ke sana. Tetapi kita akan selesaikan dulu dengan 3 dimensi modeling. Inside diameter pipa riser kita
ekstrudkan dulu seperti ini sampai di bagian tengah kurang lebih supaya titik perpotongannya kelihatan. Di modeling 3 dimensi, kalau kita membuat penampang riser cukup menggunakan perintah trim, pilih riser yang sudah kita buat, kemudian enter, pilih pipa headernya sebagai pemotong, kemudian enter, kemudian diklik bagian yang akan dibuang atau dipotong, sehingga sudah tampak seperti ini, sudah terpotong. Nah, selanjutnya lingkaran inside diameter ini kita tunjuk, kemudian kita gerakan sampai menyentuh seperti ini. Kita coba ulangi. Kita sentuhkan sampai perpendikuler di titik midpoint seperti ini. Pipa risernya saya ganti warna biar agak mudah dipahami. Sudah berubah warna cyan. Kemudian untuk mencari koordinatnya kita tinggal menarik garis ini. Pertama kita kerjakan yang di puncak, kemudian sampai perpendikuler di perpotongan garis proyeksi di lingkaran pipa header. Kita klik seperti itu, kemudian yang ini kita drag sampai menyentuh seperti itu. Ini adalah harga ordinat terpanjang dari bentukan riser header. Kemudian di koordinat berikutnya di lengkungan bawahnya kita tunjuk, yang ini kita tunjuk, kemudian perpendikuler dengan garis proyeksi di lingkaran pipa header. Kemudian kita tunjuk lagi, kita drag di sini sampai berpotongan di garis ini. Kemudian yang sebelah sini sebetulnya sama, tapi kita praktekkan, kita buat garis dari inside diameter riser menyentuh perpendikuler ke garis proyeksi di pipa header. Kemudian kita klik, kita drag, kita sentuhkan ke perpotongan garis ini. Untuk 8 ordinat kita cukup menyelesaikan bagian separuh atas saja, yang separuh bawah nanti akan sama. Jadi kita tinggal menggelar lingkaran risernya, yang kita gunakan adalah outside diameternya. Kali ini outside diameter pipa riser ini kalau dilihat di properti sudah dihitung sirkumferennya 688,32. Kita buat garis dari sini. Kita ganti dulu ininya. (688,32). Kita cek kembali di properties apakah sudah sama. 688,32. Lingkaran outside diameternya tadi sirkumferennya juga 688,3230. Sudah sama persis. Kemudian ini kita hapus. Dari sirkumferen yang kita gambar 668,32 kita bagi 8.
karena ketelitian 45 derajat ini menghasilkan angka 83,54. Kita gambarkan lingkaran saja di sini. Dengan radius 83,54, 83,54 seperti ini. Kemudian lingkaran ini kita taruh di tengah. Ini adalah ordinat terendah, nanti jadi ordinat terendah. Kemudian ini kita bagi lagi, kita taruh di sini dan taruh di sini. Kemudian yang ini kita copy lagi, kita taruh seperti ini. Kita coba cek, kita ulang, barangkali ini ada yang kurang pas. Kita cek, sirkumferen ini adalah 688,32. Pembagian kita tadi keliru. 688,32 dibagi 8 sama dengan 8604. Kita buat lingkaran dengan radius 86,04 untuk yang di tengah. Kemudian kita kopikan ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Secara otomatis garis sirkumferen akan terbagi menjadi 8 seperti ini. Kemudian harga ordinat yang tertinggi dari bentukan yang sudah ada kita copy, kita taruh di sini. Ini adalah ordinat puncak di bagian ini. Satunya untuk yang separuh sebelah sini. Ordinat puncak saya ganti warna supaya berbeda. Kita kasih warna hijau. Kemudian ordinat yang lebih rendah kita copy, kita taruh di bagian ini. Ini kemudian bagian ini. Setelah itu lingkaran bagian pembagi ini kita akan hilangkan, hapus. Sudah terbentuk seperti itu. Kemudian kita tinggal menggunakan 3 point untuk menggambar kelengkungan dari tiap 3 titik seperti ini. Oke, ordinat yang ini saya bedakan warnanya biar jelas. Nanti kita akan kembangkan lagi bagaimana cara membentuk ordinat pressure heater dengan 12 ordinat atau 30 derajat ketelitian. Kita lanjutkan membuat kelengkungan di 3 titik ini. Kemudian di sini juga sama, boleh dikopikan atau digambar lagi di sini dengan fasilitas 3 point. Setelah itu bagian yang ini kita kopikan saja ke sini satu, kemudian ke sebelah sini satu, karena ini simetris yang terbentuk nanti. Setelah itu yang bagian ini kita potong, kita trim dengan pembatas trim ini juga kita buang. Nah, lingkaran bantuan pembagi sirkumferen
atau keliling pipa riser bisa kita hilangkan. Setelah itu kita ukur ordinat yang terbentuk. Ini adalah ordinat 0, ordinat 1, ordinat 2, ordinat 1 lagi, ordinat 0, ordinat 1, ordinat 2, ordinat 1, ordinat 0. Demikian pembagian ordinatnya yang terbentuk. Setelah itu kita akan ukur, kita coba berpindah ke pandangan atas. Yang kita kerjakan tadi seperti ini. Tampak dari pandangan atas ini yang titik ordinat tertinggi yang tadi berwarna hijau. Saya ganti saja biar sama dengan itunya. Kemudian ini yang lebih rendah kita ganti dengan warna kuning. Jadi penampang ini yang terbentuk sudah tergambar di sini. Kemudian kita gunakan anotatif dimensi linear. Kita ukurkan dari sini ke sini. Kemudian kita tarik. Dimensi ini kita rubah warna biar kelihatan berbeda dengan warna magenta. Kemudian dimensi ini kita atur di properties, arrow size-nya kita atur, kita isi 5, bisa lebih besar lagi silakan. Ini sudah tampak lebih besar. Kalau arrow size-nya kita rubah jadi 10, dia akan membesar tanda panahnya. Kemudian di extension line offset-nya itu rubah jadi 5.18. Di ini juga kita rubah jadi 4.0625. Kemudian text hex-nya kita isi 15. Sudah tampak membesar tulisan text hex-nya. Itu adalah harga sirkumferen atau keliling lingkaran dari outside diameter riser. Kemudian di titik ketelitian di belakang koma kita pilih 0. Jadi tampil 688 mm. Kemudian dimensi ini yang sudah terformat kita copy saja untuk mengukur yang lain. Nah, misalkan kita akan mengukur 8 bagiannya, kita ukurkan kembali ke sini, sehingga tampil 8 bagian dari keliling lingkaran riser, offset riser ini adalah 86. Kemudian panjang ordinat kita bisa ukur dengan cara kita copy dulu garis dimensi yang sudah kita format, kemudian kita rotasikan dulu 90 seperti ini. Kemudian setelah itu kita gunakan untuk mengukur ulang. Dari sini ini kita drag ke sini. Nah, ordinat 1 sudah terlihat berharga 20. Kalau ini terlalu besar, tanda panahnya bisa kita kurangi supaya lebih proporsional. Kemudian text height-nya bisa kita kurangi. Kita buat angka 7 sehingga dimensinya lebih bagus. Kemudian kita bisa taruh di sini. Sehingga garis dimensi ini lebih proporsional dengan gambar. Setelah itu format ini kita copy untuk mengukur ordinat yang puncak, ordinat 2 kalau dalam 8 ordinat. Ini yang puncak ordinat 2. Yang lebih rendah tadi ordinat 1, yang di lembah itu ordinat 0. Jadi ini ordinat 0, ordinat 1, ordinat 2, ordinat 1 lagi, ordinat 0, ordinat 1, ordinat 2, ordinat 1, ordinat 0. Demikian 8 bagian riser header. Kemudian kita tampilkan di layout. Nah, kita sudah nyiapkan layout. Kita ganti judulnya di sini.
8 ordinate, 8 ordinate template drawing for start in, risernya 8 in. Kita tulis saja, kita ganti editornya ke pipa header 10 in. Sudah terbentuk judul gambar 8 ordinate template drawing for start in, riser 8 in to header 10 in. Setelah itu viewport yang sudah kita siapkan bisa kita mulai aktifkan. Kita pindah dulu viewport yang kecil, kita aktifkan yang besar dulu untuk menampilkan kita akan tampilkan seperti ini, dibuat maksimal saja. Kemudian di viewport yang kecil kita bisa untuk menampilkan pandangan 3 dimensinya, kita aktifkan. Setelah itu kita bisa tempatkan di bagian ini. Ini adalah sebagai penjelasan saja bahwa template bentuk gunungan kembar ini adalah dari riser 8 in ke pipa 10 in seperti tampak di 3 dimensi. Demikian cara membuat detail sambungan langsung 8 ordinate template drawing for start in, riser dengan riser 8 in ke header 10 in. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dikembangkan sendiri untuk ukuran riser yang lain dengan header yang lain juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.